warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Sadia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu indikator dari negara maju, cirinya, dan salah satu contoh dari negara maju. Nah, negara maju sendiri merupakan sebutan bagi negara yang memiliki standar kualitas hidup yang lebih tinggi. Indikator yang pertama yaitu indikator kuantitatif, di mana data dari setiap isi indikator ini dapat dihitung. Yang pertama, jumlah penduduknya rendah. Yang kedua, kepadatan penduduknya rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Yang keempat, angka beban tanggungan dari penduduk negara maju itu rendah. Yang kelima, usia harapan hidupnya tinggi. Dan yang keenam, tingkat pendapatan per kapitanya tinggi. Indikator yang kedua yaitu indikator kualitatif, di mana datanya dapat dibandingkan. Nah, yang pertama yaitu etos kerja dan pola pikir. Nah, masyarakat negara maju itu memiliki sifat disiplin, tepat waktu, rajin, ulet, dan terampil. Dan yang kedua yaitu tingkat pendidikannya tinggi, di mana masyarakat negara maju memiliki kesadaran akan pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting bagi menunjang kehidupannya. Dan yang ketiga, mata pencaharian, di mana mata pencaharian dari masyarakat negara maju itu bekerja di bidang industri, jasa, perdagangan, sehingga nilai ekspor dari negara maju itu sangat tinggi. Dan yang keempat yaitu tingkat kesehatannya baik. Dan yang kelima, kesadaran hukumnya tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama yaitu memiliki teknologi yang canggih. Dua, angka kelahiran dan kematiannya rendah. Yang ketiga, banyaknya industri elektronika dan transportasi. Yang keempat, angka penganggurannya rendah. Yang kelima, tingkat korupsi, kolusi, nepotismenya rendah. Yang keenam, intensitas mobilitasnya tinggi. Dan yang ketujuh, pendapatan rata-rata masyarakatnya tinggi. Yang kedelapan, sifat kemandirian dari masyarakatnya tinggi. Dan yang kesembilan, sifat kebangsaan dari masyarakatnya tinggi. Itu salah satu contoh dari negara maju yaitu Australia, di mana Australia ini merupakan benua terkecil yang ada di dunia. Dan Australia sendiri merupakan daerah bekas jajahan Inggris, di mana mulanya hanya dijadikan sebagai tempat pembuangan para penjahat. Akan tetapi pada abad 19 pada benua ini ditemukannya emas. Oleh karena itu Inggris menjajah negara Australia. Australia sendiri terletak pada garis lintang 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai 43 derajat 39 menit lintang selatan, antara 113 derajat 9 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Nah, Australia sendiri memiliki negara bagian. Yang pertama yaitu Australia Barat yang beribu kotakan Perth, yang kedua Queensland yang beribu kotakan Brisbane, yang ketiga Australia Utara yang beribu kotakan Darwin, yang keempat Australia Selatan yang beribu kotakan Adelaide, yang kelima yaitu New South Wales yang beribu kotakan Sydney, yang keenam Victoria yang beribu kotakan Melbourne, yang ketujuh yaitu Tasmania yang beribu kotakan Hobart, dan yang kedelapan yaitu ibu kota Australia yaitu Canberra. Nah, sebelum Canberra dijadikan ibu kota Australia, Melbourne dan Sydney sempat dijadikan ibu kota dari Australia sendiri. Sydney sendiri merupakan kota terluas yang ada di Australia, di mana Sydney merupakan pusat perdagangan dan pusat atau sentral multikultural. Australia memiliki luas wilayah 7.682.300 km persegi. Australia memiliki iklim utama, yaitu tropis, subtropis, dan iklim sedang, di mana iklim tropis berada di sebelah utara Australia, iklim subtropis berada di sebelah tengah, dan iklim sedang berada di sebelah selatan Australia. Australia sendiri memiliki sumber daya alam. Salah satu contoh dari sumber daya alamnya itu Australia memiliki padang rumput yang sangat luas dan sangat subur. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai peternakan. Oleh karena itu, tak heran di negara Australia banyak kita jumpai peternakan sapi. Selanjutnya yaitu Australia juga memiliki flora dan fauna yang unik dan yang merupakan ciri khas dari Australia sendiri. Itu
untuk flora Australia sendiri, kayu eukaliptus dan kayu akasia merupakan flora yang identik dari Australia. Nah, selain itu fauna Australia, fauna yang menjadi ciri khas dari Australia yaitu mamalia marsupilami, salah satunya yaitu kanguru dan koala. Pun makna dari bendera Australia sendiri, pada umumnya bendera Australia ini berwarna biru dan di sebelah kanan atas terdapat bendera United Kingdom, dan di sini terdapat bintang berwarna putih yang berujung 7 di mana melambangkan persemakmuran. Yang kita ketahui, Australia ini merupakan negara bekas jajahan Inggris atau United Kingdom, dan bintang-bintang di sini pun mewakili 6 negara bagian atau daerah-daerah khusus yang melambangkan persemakmuran. Indeks pembangunan manusia di Australia mencapai 0,938. Nah, angka rata-rata harapan hidup di Australia sendiri mencapai 81,2 tahun, dan Australia menempati posisi ke-13 yang memiliki ekonomi paling tinggi di dunia, karena PDB Australia sendiri mencapai 918 miliar dolar dan pendapatan per kapitanya mencapai 40.000 dolar. Pada tingkatan kesehatan pendidikan, Australia mencapai persentase 100%.